Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu, merancang pembelajaran pada mata pelajaran PJOK dalam PJJ daring dalam jaringan. Baik Bapak Ibu, ini sebagaimana kita ketahui bahwa di awal tahun 2020 ini artinya tatanan pola kehidupan kita ini sedikit berubah karena dia adanya wabah corona pandemi corona ini melanda hampir semua negara, saya rasa bukan Indonesia saja, hampir melanda semua sektor, termasuk juga ke dunia pendidikan. Kemudian dari keadaan seperti itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita merubah kebiasaan yang sudah kita lakukan bersama-sama beberapa tahun ke belakang dengan kebiasaan baru, termasuk juga dalam pembelajaran, mungkin khususnya di pembelajaran PJOK. Baik, kita intinya ini mencoba beradaptasi dengan keadaan yang ada. Adapun dalam adaptasi itu kita memerlukan beberapa strategi yang sekiranya akan memperlancar kegiatan, khususnya kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh itu strateginya mungkin pelibatan orang tua Pelibatan orang tua sebagai pendamping sekaligus contoh ini perannya sangat besar sekali karena guru tidak bisa mengawasi secara maksimal. Oleh karena itu, peran orang tua ini diharapkan sangat besar demi terlangsungnya pembelajaran PJOK, khususnya PJOK. Kemudian dalam daring, dalam jaringan atau online, tak luput pula kita harus menggunakan teknologi. Berbagai media komunikasi bisa digunakan sebagai alat atau media untuk penyampaian pembelajaran tersebut. Kemudian juga penerapan hidup sehat. Mata pelajaran PJOK ini sangat berkaitan dengan penerapan hidup sehat karena di beberapa kompetensi dasar itu langsung tertera tentang kehidupan pola hidup sehat. Di sini memperkenalkan budaya hidup sehat mulai dari kebersihan diri dan lingkungan. Dan ini sangat-sangat berguna sekali pada masa pandemi ini. Kemudian aspek afektif juga penting dan ini juga menjadi acuan utama dalam mata pelajaran PJOK. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini karena pembelajaran jarak jauh ini sangat penting pada saat ini, maka Mendikbud mengeluarkan suatu surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang isinya ini ada beberapa saya kutip saya ini sebagai pedoman kita untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan lahir batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan belajar dari rumah. BDR itu singkatan belajar dari rumah. Kemudian BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Nah, ini yang perlu digarisbawahi oleh kita semua sebagai guru dan sebagai tenaga pendidikan, bahwa kurikulum tidak menjadi tuntutan utama. Jadi tidak membebani semua untuk melaksanakan atau menuntaskan seluruh capaian kurikulum ini. Menurut surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020.
Kemudian belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Ya, antara lain mengenal COVID-19. Artinya di mata pelajaran PJOK tersebut ada beberapa kompetensi dasar. Nanti Bapak Ibu bisa guru-guru Penjas ini bisa melihat kira-kira KD yang paling cocok dengan keadaan saat ini itu kompetensi dasar apa. Kemudian materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia, jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter, dan jenis kekhususan peserta didik. Aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antar daerah, sekolah, dan peserta didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR ini. Nah, ini menjadi penting juga karena akses yang kita miliki ini di tiap daerah ini berbeda-beda. Jadi ini bisa dicarikan strategi kira-kira yang cocok itu yang mana. Kemudian hasil belajar peserta didik selama belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberikan skor atau nilai kuantitatif. Ya. Nah, ini penting juga karena nanti penilaian itu tidak harus bersifat angka-angka, tapi bagaimana kita menilai capaian siswa itu berdasarkan nilai kualitatif. Ya. Kemudian mengedepankan pola interaksi dan komunikasi positif antar guru dan orang tua. Nah, inilah prinsip-prinsip yang di pelaksanaan belajar dari rumah sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang menjadi pedoman kita untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, pelaksanaan belajar dari rumah ada beberapa macam. Yang pertama daring atau online murni, menggunakan gawai, gadget, maupun laptop, ya aplikasi, dan sebagainya. Ini total menggunakan akses internet. Nah, kemudian ada juga pembelajaran jarak jauh ya offline atau luring, luar jaringan. Ya ini medianya banyak, bisa jadi televisi, radio, modul, buku, lembar kerja, bahan cetak, dan sebagainya. Nah, di antara itu ada juga kombinasi ya campuran antara daring dan luring. Jadi ini kombinasi antara keduanya yang biasa bisa digunakan tergantung situasi dan kondisi yang memungkinkan. Kemudian, nah ini juga perlu menjadi perhatian. Tambahan saja, ya sarana dan prasarana pembelajaran, bahan penunjang, teknologi pendukung, kontrol sikap, ya aktivitas. Nah ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, sajian pendidikan jasmani. Nah, kita sudah masuk ke penjasnya ini, PJOK-nya, pendidikan jasmani, yang berisi dari isi, strategi, dan evaluasi. Ya, ini kepenjasan, hakikat, konsep bermain, olahraga, kurikulumnya, dan pengembangan silabus RPP. Nanti kita akan lebih ke, ya karena ini materinya perencanaan, akan lebih menukik lagi ke RPP-nya. Nah, ini strateginya macam-macam, bisa dengan pengkajian, learning by doing, diskusi, presentasi, dan sebagainya. Kemudian penilaiannya apa? Yaitu bisa penilaian proses dan bisa penilaian produk. Nah, kita langsung Bapak Ibu ke RPP karena materi kita ini adalah materi perencanaan yang akan berkaitan erat dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu bisa disingkat RPP. Bapak Ibu guru ini sudah bukan barang baru lagi ya. Ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Ya sangat hafal sekali apa itu RPP, bagaimana itu RPP, kemudian pengembangannya seperti apa.
Nah, sesuai surat edaran Menteri nomor Mendikbud nomor 14 tahun 2019, RPP itu mengalami penyederhanaan. Yang diantaranya di sini penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada peserta didik. Kemudian yang selama ini Bapak Ibu buat, Bapak Ibu susun, Bapak Ibu ketahui ini yang RPP ada 13 komponen sesuai Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Ya, kemudian ini menjadi lebih simple, lebih ringkas dengan menjadi 3 komponen saja, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Ya, komponen lainnya itu menjadi pelengkap. Jadi yang wajib itu adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Kemudian sekolah, kelompok guru, baik itu di KKG, MGMP, dan sebagainya, bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajarnya. Jadi ini diberi kebebasan ya Bapak Ibu untuk pengembangannya. Adapun RPP yang telah dibuat tetap digunakan, yang sudah dibuat tetap dapat digunakan ya sebagaimana dengan ketentuan poin 1, 2, 3 di atas. Ya. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke RPP saja. Ya, RPP-nya di sini kami dari P4TK, Penjas dan BK, saya bersama kawan-kawan ya merancang, mencoba, menyusun, merancang sebuah RPP yang akhirnya kita beri nama RPP inspiratif. Kenapa itu inspiratif? Karena tujuannya RPP ini bukan menjadi patokan utama. RPP ini akan menjadi suatu RPP yang menginspirasi guru-guru Penjas semua di seluruh Indonesia ini, harapannya untuk bisa mengembangkan, menyusun, mengembangkan, dan menyempurnakan. Karena kita di P4TK, Penjas dan BK juga yakin bahwa ini RPP masih banyak kekurangan, jauh dari kesempurnaan, maka itu diperlukan pengembangan dan penyempurnaan. Oleh sebab itu dinamakan RPP inspiratif. Yang tujuannya bisa diharapkan RPP ini bisa menginspirasi kawan-kawan guru PJOK semua untuk bisa lebih berinovasi, berkreasi dalam pengembangannya. Nah, RPP inspiratif ini prinsipnya sederhana, memerdekakan, dan praktis. Ya, sederhana ya sesuai dengan SE Mendikbud tadi, memerdekakan itu guru-guru bebas mengembangkan asal sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh surat edaran tersebut. Kemudian sifatnya juga bersifat praktis, artinya praktis ini mudah digunakan. Nah, sesuai surat edaran Menteri nomor 14 tahun 2019, komponennya adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Nah, tujuan pembelajaran yang di sini ini tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian ini asal muasalnya ini ada dari 13 komponen RPP yang ada di Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Diringkas, disederhanakan menjadi 3 saja. Nah, ini kira-kira formatnya. Formatnya dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Tujuan pembelajaran itu memuat apa saja? Yaitu di situ ada model pembelajaran yang sesuai, kemudian diisi juga dengan kompetensi dasar yang dipilih, dan juga indikatornya. Indikator kenapa disebutkan? Karena nanti ini sangat berkaitan dengan penilaian, karena penilaian itu tidak boleh lepas dari indikatornya.
Kemudian kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Ya, di sini bermacam-macam tahapan-tahapan selama kegiatan. Kemudian penilaian, seperti kita ketahui mencakup 3 ranah, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini sekilas formatnya. Tujuan pembelajaran. Nah, kita menuju ke poin 1, komponen 1. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, apa yang akan dicapai di situ, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tujuan pembelajaran, Bapak Ibu sebagaimana ketahui sudah mengenal istilah ABCD. Ya, kalau kita bahasakan ini audience, behavior, conditions, dan degree. Biasanya Bapak Ibu menuliskan RPP dengan kata-kata peserta didik yang dapat atau mampu melakukan, misalnya melakukan passing bawah bola voli ya dengan baik. Nah, itu sudah cakupan dari ABCD tersebut. Nah, kemudian tujuan pembelajaran tersebut tadi seperti sudah saya sampaikan, ya memuat model pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Kalau dicontohkan tujuan pembelajaran kira-kira seperti ini. Ya. Melalui model pembelajaran resiprokal, peserta didik mampu memahami dan mempraktekkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan, dan hasil pengukuran dengan indikator, ya ini mempraktekkan latihan daya tahan, kekuatan, kelenturan, dan pengukuran. Kemudian, ya ini menunjukkan sikap percaya diri, mandiri, dan kerjasama. Kira-kira contoh tujuan pembelajaran seperti itu. Resiprokal di sini kira-kira cocok atau tidak untuk PJJ? Kalau Bapak Ibu merasa tidak cocok, ini bisa diganti dengan model yang lain. Nah, ini kegiatan pembelajarannya. Kita ambil contoh tadi adalah KD kebugaran jasmani. Bapak Ibu, pada prinsipnya RPP untuk pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring itu sama, hampir sama, hanya sedikit berbeda itu dalam kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Nah, itu perlu disesuaikan lagi untuk daring. Jadi untuk tujuan pembelajaran dan penilaian itu sama. Hanya membedakan adalah di kegiatan pembelajarannya. Nah, ini kegiatan pembelajaran. Untuk daring, pasti ini langkahnya berbeda dari pembelajaran tatap muka. Nah, ini contohnya adalah contoh untuk tatap muka. Ya, nanti slide berikutnya ada contoh untuk daring. Untuk penilaian mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Dan penilaian atau nantinya umpan balik itu diharapkan penilaiannya, masukannya itu adalah penilaian kualitatif. Ya, tidak sesuai dengan surat edaran itu penilaian kualitatif, bukan kuantitatif. Tapi nanti ini diserahkan ke Bapak Ibu lagi. Kemudian dalam RPP, format RPP itu tidak ada standar baku dalam penulisan RPP. Guru bebas membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada peserta didik. Jadi intinya ini tidak ada RPP yang baku.
RPP setiap sekolah atau antar sekolah mungkin ada perbedaan, antar kota mungkin ada perbedaan, antar MGMP, KKG pun mungkin ada perbedaan. Itu ya di oke-oke saja, boleh-boleh saja, karena memang prinsipnya ini tidak ada RPP yang baku. Tapi RPP itu harus sesuai dengan prinsip efektif, efisien, dan orientasinya pada peserta didik. Nah, bagaimana dengan bentuknya? Bentuk boleh bentuknya deskripsi, boleh berbentuk tabel, boleh juga kombinasi antara deskripsi dan tabel. Kemudian kita ke contoh. Ya. Contoh RPP-nya. Ini masih contoh RPP tatap muka. Nah, ini yang kami dari Pempa.tk, saya bersama kawan-kawan mencoba menyusun. Nah, ini hasilnya, Bapak Ibu bisa ya pelajari, dan harapan kami bisa dikembangkan seluas-luasnya, disesuaikan dengan keadaan, kondisi yang ada. Nah, ini Bapak Ibu, saya coba ambil contoh rencana pelaksanaan pembelajaran untuk daring. Ya, untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, tujuan pembelajaran tadi sama ya. Ya, peserta didik memahami dan mempraktekkan latihan peningkatan derajat kebugaran. Kebetulan ini KD-nya ini kebugaran jasmani. Ya, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan, dan hasil pengukuran dengan menunjukkan sikap percaya diri, mandiri, kerjasama melalui model penugasan. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah paham dengan berbagai model. Ya, model pembelajaran itu kalau sesuai dengan K13 itu kurikulum 2013 itu ada discovery, ada problem base, ada project base. Nah, kemudian kalau di PJOK atau Penjas itu ada model pembelajaran Moston yang Bapak Ibu ketahui dengan komando, kemudian juga resiprokal, penugasan, kemudian periksa diri, inklusi, kemudian divergen, konvergen, dan sebagainya. Nah, untuk daring ini, pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu boleh memilih bebas, kira-kira model mana yang paling tepat untuk digunakan. Ya, mungkin untuk daring resiprokal kurang cocok misalnya, karena harus memerlukan antara ada pelaku dan pengamat. Memerlukan lebih dari satu orang, ada 2 orang siswa saling berinteraksi. Nah, untuk keadaan seperti ini mungkin sulit, nah mungkin resiprokal bisa tidak digunakan. Nah, di sini apa yang digunakan? Di sini yang digunakan adalah model penugasan. Ya. Kita lihat kegiatan pembelajarannya. Peserta didik mengamati kartu tugas. Kartu tugas ya kartu yang sudah dibuat oleh guru. Peserta didik mencatat semua gerakan yang dilakukan pada kartu tugas tersebut. Contohnya ini saya coba ambil yang paling simpel sajalah sebagai contoh, yaitu gerakan sit up, back up, dan push up. Kemudian peserta didik mengawali kegiatan dengan melakukan pemanasan. Ini seperti biasa lah, pemanasan ya artinya pemanasan sebelum memulai kegiatan inti, kita biasa melakukan pemanasan. Nah, ini yang penting juga nih, dengan bantuan orang tua di rumah, peserta didik mencoba melakukan gerakan yang dicontohkan pada kartu tugas tersebut. Nah, peran orang tua di rumah ini sangat besar. Karena guru tidak bisa melakukan itu. Artinya di sini peran guru digantikan oleh orang tua.
Peserta didik mencatat kesulitan-kesulitan dalam melakukan gerakan sit up, back up, dan push up. Kemudian peserta didik mencoba kembali gerakan sit up, back up, dan push up sampai menemukan gerakan yang sesuai dengan gerakan-gerakan yang dicontohkan pada kartu tugas tersebut. Kemudian meminta orang tua untuk mengamati semua gerakan yang dilakukan. Terakhir, dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik melakukan pelemasan dan berdoa mengucapkan syukur dan setelah melakukan semua aktivitas. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian di sini ada bawah keterangannya, kartu tugas dapat diunduh di link bla bla bla. Kemudian kita ke penilaiannya. Langkah-langkah dalam pelaksanaan penilaian. Ya, kita contohkan di sini kita ada sikap dan keterampilan. Sikap melalui pengamatan selama proses pembelajaran. Keterampilan tes untuk unjuk kerja selama proses pembelajaran dengan menggunakan lembar pengamatan. Setelah itu, ya pengamatan melalui video yang diunggah dengan menggunakan media WA misalnya, Google Classroom, Microsoft 365 dan sebagainya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Intinya ini hampir sama, secara format ini hampir sama dengan RPP tatap muka biasa. Ya, hanya di kegiatan pembelajaran ini perlu penyesuaian. Ya, nanti ada pertanyaan, Pak ini nggak maksimal Pak. Ya memang untuk daring ini tidak bisa disamakan dengan tatap muka. Ya, karena di sini pelibatan orang tua ya sangat diperlukan. Dan guru juga tidak bisa mengawasi secara langsung. Kemudian ini adalah RPP-nya. Saya coba tampilkan lagi. Ini adalah contoh penilaian kualitatif. Ya, ini formatnya seperti ini. Ya, mulai dari identitas, nama kelas, materinya apa, kemudian di sini ada kriteria penilaian untuk push up, sit up, back up, baik, cukup, kurang, kurangan dan sebagainya. Dan di sini ada kriteria keterampilannya. Untuk sikap seperti apa? Ya, di sini kita ambil kejujuran dan kedisiplinan. Ya, kriterianya juga sudah ada. Ini adalah contoh penilaian kualitatif untuk RPP yang telah ditampilkan sebelumnya. Hampir sama ini, ya cuman beda bentuknya, bentuk tampilan saja. Kemudian kartu tugas. Nah, mungkin Bapak Ibu kartu tugas seperti apa sih? Ya, untuk RPP yang tadi telah disampaikan, nah kira-kira kartu tugasnya adalah seperti ini. Ya, bisa dibuat gambar-gambar ya supaya lebih menarik lagi. Nah, ini memerlukan kreasi dan inovasi dari Bapak Ibu. Atau juga kartu tugasnya seperti ini. Ya, sama saja. Formatnya sama seperti ini. Oke. Di sini sudah jelas deskripsi tugasnya apa, materinya berupa gambar, kemudian deskripsi tugasnya apa yang harus dilakukan oleh siswa, peserta didik, ini sudah jelas. Kemudian pelibatan orang tua. Pelibatan orang tua ini, ya contohnya apa pelibatan orang tua? Ya minta bantuan orang tua untuk menghitung menghitung ulangan atau repetisi. Ya, untuk menghitung waktu istirahat. Oke, kira-kira seperti itu. Atau misalnya dalam sit up, memegang kakinya seperti contoh di gambar. Back up atau sit up ya, bisa. Nah, ini tadi contoh untuk SMP.
Ya, karena tadi SMP, ya sekarang contoh untuk SD-nya seperti apa? Hampir sama juga, kira-kira seperti ini. Ya, seperti saya tekankan tadi bahwa RPP tatap muka dan RPP daring ini sedikit berbeda di kegiatan pembelajarannya, dan ada penilaian juga perlu disesuaikan lagi sesuai dengan surat edaran Mendikbud yang tadi setelah disampaikan di tadi sebelumnya. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan nanti setelah ini Bapak Ibu kita bisa berdiskusi, bisa bertanya jawab ya mengenai materi-materi yang telah kita bahas di sini. Ya, sekian dan terima kasih.